Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar soleh-solehah semua? Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama. Dan alhamdulillah ya, kita hari ini sudah sampai ke hari ke-17 Ramadan. Masya Allah, bagaimana nih puasanya? Lancar? Ibadahnya lancar semua? Semoga anak-anak semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemudahan dan kelancaran dalam beribadah ya. Semoga kita bisa puasa tuntas sampai hari terakhir, tidak ada yang bolong. Amin ya rabbal alamin. Yang masih belajar, masih setengah hari, nggak apa-apa, lanjutin belajarnya. Oke, hari ini 17 Ramadan biasanya kita memperingatinya nih, orang-orang di Indonesia memperingati 17 Ramadan sebagai hari Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Meskipun ada perbedaan pendapat antara ulama, ada yang bilang Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17, ada yang bilang 24 Ramadan. Tapi itu perbedaan itu jangan menjadi perselisihan ya antara umat muslim. Justru perbedaan pendapat itu adalah hal yang biasa dalam pencarian ilmu gitu. Jadi semakin kita mencari kan pasti kita menemukan banyak hal gitu. Jadi perbedaan itu adalah hal yang biasa dan jangan menjadikan perselisihan. Baik, selanjutnya turunnya Al-Quran itu terjadi dalam dua tahapan. Tahapan pertama, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini diturunkan secara keseluruhan, secara utuh. Kemudian tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke bumi. Diturunkan dengan bantuan malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, ke Nabi kita Rasulullah SAW. Nah, kalau yang tahapan kedua ini diturunkan secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit. Ada yang beberapa ayat, ada yang satu surah full, gitu. Jadi tidak keseluruhan semuanya, gitu. Jadi bertahap, tergantung dengan keadaan pada saat itu juga. Ini sebenarnya membantu kita untuk belajar sedikit demi sedikit, terutama pada zaman jahiliyah dulu nih. Kan dulu misalkan ayat-ayat tentang alkohol. Nah, kalau dulu kan mereka nih, masyarakat pada zaman jahiliyah, minum alkohol itu adalah hal yang biasa, hal yang dilakukan setiap hari. Itu bukan hal yang salah menurut mereka pada saat itu. Dan Allah memberikan mereka pelajaran agar mereka belajar nih, mengetahui bahwa alkohol itu adalah sesuatu yang tidak boleh sebenarnya, karena banyak hal-hal mudorot yang tidak baik yang pada akhirnya akan terjadi hanya dengan kita minum alkohol. Tapi Allah tidak langsung melarang gitu, jadi pelan-pelan. Ayat yang turun pertama terkait alkohol adalah Allah melarang umat untuk sholat dalam keadaan mabuk dulu. Jadi tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk. Itu ayat pertama yang turun tentang alkohol nih. Kemudian yang kedua barulah turun tentang bahayanya minum alkohol. Kan mereka menganggap bahwa alkohol itu adalah hal yang biasa kan. Mereka tidak menganggap alkohol itu adalah hal yang berbahaya. Makanya turun nih ayat tentang bahayanya alkohol nih, memberikan penjelasan dulu kepada mereka. Kemudian barulah ayat yang ketiga turun tentang pelarangan, tentang keharaman alkohol. Barulah di situ orang-orang tidak boleh minum alkohol gitu, karena alkohol adalah sesuatu yang haram. Nah, itu pelan-pelan. Dan ini juga turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara sedikit demi sedikit juga menjadi penguatan bahwa Al-Quran itu tidak datang dari manusia,
tidak datang dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan saja. Al-Quran memanglah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan kita gitu. Karena meskipun turun secara sedikit demi sedikit dan tidak berurutan, sama sekali tidak berurutan gitu, tapi tidak ada kontradiksi, tidak ada yang saling bertentangan gitu. Meskipun sedikit-sedikit dan tidak berurutan, tapi semuanya itu berkaitan. Semuanya tidak ada yang saling bertentangan gitu. Dan pada saat itu, pada zaman itu orang-orang sudah mulai menyukai syair, sudah mulai menyukai kata-kata yang indah. Karena itu mujizat Nabi Muhammad juga yang paling cocok dan paling baik dan paling mudah diterima oleh masyarakat. Itu bahkan mujizat terbaik sampai saat ini, sampai akhir zaman. Kemudian ayat pertama, surat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq. Pada saat Rasulullah sedang berada di Gua Hiro, sedang menyendiri. Rasulullah sering bertakabur sendiri karena pada zaman itu kan banyak kesesatan, banyak hal-hal yang tidak baik. Nah, Rasulullah sering menyendiri untuk berpikir bagaimana ini sebaiknya mengatasi kesesatan yang merebak pada saat itu. Nah, barulah kemudian ketika Rasulullah di Gua Hiro pada suatu malam di bulan Ramadan, turun ayat 1-5 surah Al-Alaq yang dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, itu juga menandai kenabian Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah akhirnya diangkat sebagai nabi dan rasul. Turunnya Al-Quran ini kemudian memberi perubahan yang besar pada zaman jahiliyah dulu. Karena Al-Quran sendiri pun merupakan pedoman hidup kan. Terdapat berbagai solusi yang ada di Al-Quran. Karena itu sebaiknya kita pun rutin membaca Al-Quran gitu. Karena bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini kalau kita tidak membaca pedomannya. Pedomannya ada di Al-Quran. Dan semoga pada hari akhir nanti kita pun bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Miss Ingun. Terima kasih sudah mau menyimak ilmu yang disampaikan dari ilmu Miss yang tentunya juga masih sempit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya Al-Quran ini kemudian memberi perubahan yang besar pada zaman jahiliyah dulu. Karena Al-Quran sendiri pun merupakan pedoman hidup kan. Terdapat berbagai solusi yang ada di Al-Quran. Karena itu sebaiknya kita pun rutin membaca Al-Quran gitu. Karena bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini kalau kita tidak membaca pedomannya. Pedomannya ada di Al-Quran. Dan semoga pada hari akhir nanti kita pun bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari Miss Ingun. Terima kasih sudah mau menyimak ilmu yang disampaikan dari ilmu Miss yang tentunya juga masih sempit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.